Soki bikin YouTube itu kenapa orang pandangan, wih keren nih, pasti ada AdSense-nya nih, pasti ada endorse-nya, boro-boro quality, asuransi itu pasti beranggapan asuransi, padahal bukan gitu loh. Juga bisa manfaatin ChatGPT ini dengan hasil chatan yang benar gitu, nggak kayak chatin orang. Soki juga mau pensi. Assalamualaikum, kembali lagi di Seki by Shauki. Ya, jadi pada di bulan ini ya, Juni, itu seperti yang kawan-kawan ketahui ya, kalau udah menjadi penonton setia, pasti akan ada waktu tidak sebentar untuk mempersiapkan SCK yang terbaru, yang pastinya di ulang tahun nantinya ya, awal Juli ya. Nah, ngomong-ngomong soal ulang tahun, sebenarnya SCK ini tuh udah milad gitu, atau yang kita kenal bahasa ulang tahun anniversary pada Juni awal. Tapi persisnya nih ya, untuk tanggal 1 Juni itu selalu bentrok dengan Hari Pancasila. Dan ya, untuk videonya nih peralihan aja, yang mengucapin terima kasih telah mendukung, mensupport hingga saat ini Shauki bisa jadi seperti ini. Gak hanya untuk dalam perkontenan, tapi juga ini ya di bidang ya sebagai informer seputar teknologi, walaupun nggak sering-sering banget ya. Jadi ya video-video untuk para suhu ataupun juga ini yang sudah di bidangnya, ini konten ini sebenarnya cuma buat cider aja, atau buat info-info kecilan yang arahnya lurus dan benar gitu, fakta datanya jelas, bukan cuman sekedar opini atau berasumsi seakan-akan Shauki ini yang paling benar. Enggak, ini bukan untuk menghakimi juga ya. Shauki tuh bikin konten tuh udah cari disetel lama, R&D-nya tuh jelas gitu, bahkan setiap upload itu mempertimbangkan videonya, walaupun view-nya dikit tuh nggak peduli sama sekali ya. Yang penting yang sampaikan tuh itu benar, gak bikin nyesatin orang, dan lagi-lagi nggak mau bikin cuman konten viral, cukup gitu ya. Makanya nggak kaget kan, udah hampir 5 tahun video ini ada, basically gini-gini aja. Lagi-lagi apa artinya teman-teman? Ya benar, Shauki ini emang nggak berbakat jadi konten kreator. Ya dengan ucapan seperti ini, apakah kalian akan yakin Shauki lanjut bikin konten? Ya coba tebak sendiri aja, dari kalimatnya seperti meragukan gitu ya. Ya ini video tentang daily, jadi nggak mau banyak basa-basi. Harusnya sih dengan video 15 menitan, 10 menitan cukup ya. Di sesi pertama ini mau bahas sebelum tentang STK ini, kenapa sih Shauki itu lagi sibuk-sibuknya ya semenjak terima kerja kemarin atau bulan Maret hingga sekarang ini ya. Jadi kontennya kayak kurang rapih, kurang tertata, kurang tersusun, walaupun ada ya gadget-gadget baru di game kemarin, ataupun juga konten video lagi jalan-jalan daerah peak, ataupun juga ya menurut kalian lebih pembawaannya bagus aja gitu di video short, cuman di video YouTube-nya nggak terlalu banyak. Nah, seperti video yang kemarin bahas nih, klarifikasi selebaran hiatus, itu sebenarnya sedih banget ya dalam masalah keluarga. Dan lagi-lagi ada aja gitu ya, namanya orang tuh punya hati iri, dengki, hasad atau apa, gak mau ngelihat orang lain lebih bagus ya, lebih sukses. Padahal itu kan perspektif ya. Mau Shauki itu juga kondisi saat ini ya, belum tentu saat ini nih orang lain luar sono tuh yang punya kerjaan tuh pasti sedih banget pingin punya kerjaan. Lagi-lagi ya, itu bener banget cerita ini nih, gak bohong banget, teman sendiri ngerasain ceritanya susah nyari kerja, kerjanya di artis dan ceritanya di apa tuh konten kreasi, ternyata capek banget itu ya. Itu nggak sesuai harapan kalian gitu ya. Kalau misalnya jadi konten kreator itu kalau terkenal bisa enak ya, nggak ada work life balance ya gitu loh. Makanya kenapa ini ya, apa, kalau kalian punya bakat ya lebih baik kerja di dunia itu aja. Ini pandangan Shauki ya, lagi-lagi perspektif nih. Jangan akhirnya mengambil keputusan sepihak bahwa Shauki ini enak karena bantuan doa aja sama orang dalam. Enggak, Shauki itu sama sekali nggak butuh bantuan orang dalam. Apa ini cari kerja, kalau emang keterima ya keterima aja perusahaan tersebut.
Gak mau ceritain, tapi kalian harusnya tahu kalau lihat di Instagramnya akun aslinya Shoki Aljufri ya. Di deskripsi itu kan ada tuh link ini ya, link tree buat ngecek profile. Nah, selain membahas tentang kerjaan gitu, makanya kan jadi keinget nih bantuin temen gitu biar gak ngerasain cuma Shopee doang yang bisa masuk dunia kerjaan enak nih, work life balance lah, terus juga enak ada WFH nya, terus juga ini kan apa jatuh UMR nggak kasihan gitu loh. Di sini nih kita tuh saling membantu, bahkan ya Shopee bikin YouTube itu kenapa orang pandangan wih keren nih, pasti ada AdSense-nya nih, pasti ada endorse-nya, boro-boro temen yang terkenal aja followersnya puluhan ribu, subscriber 1000 itu mereka segitu-segitu aja, kontennya gitu-gitu aja, nggak ngeliatin dia tuh tiba-tiba terkenal endorsan gitu, paling cuman ketemu artis, YouTuber, TikToker, ya maklum kayak gitu juga Shoki pernah ketemu waktu zaman-zaman sekolah sama kuliah. Tapi bukan berarti yang Shoki sombong ya, di sini memperjelas bahwa kalau misalnya namanya kesempatan itu pasti terjadi, itu bantuan adalah dari orang terdekat kita, termasuk orang tua kita, atau guru-guru ustadz kita, atau teman-teman kita yang selama ini dulu suka kita bantuin terus dia membantu balik, atau jangan-jangan kitanya sendiri yang ngebantuin orang lain. Makanya nih Shoki berencana nih selama kerjaan ini enaknya ini ya, sambil ngasih info termasuk tentang dunia kerja yang Shoki dalami saat ini, itu tentang quality assurance. Nah nih kayak ini kenapa orang pasti kalau disebut baca panjang quality assurance itu pasti beranggapan asuransi, padahal bukan gitu loh. Dari key-nya aja quality, bukan kualitas ini ya asuransi, tapi lebih jelas ini kita bahas kulitnya aja. Kalau dijelasin lengkap itu bisa nanti satu video lagi ya, kira kelamaan, dan expertnya tuh udah banyak yang bahas kayak gini, LinkedIn, YouTube kayaknya juga sudah ada gitu ya. Nah bahas nih quality assurance tuh kerjanya ngapain aja. Dia tuh bukan sebagai programmer, tapi bukan juga sebagai desainer, lebih tepatnya sebagai checker, bukan checker ayam ya, tapi yang ngecek aplikasi, tester lah, tester app gitu, kayak game tester, tapi bedanya ini aplikasi gitu. Kalau yang versi hardware itu sebutnya QC, quality ini control gitu, yang ngecek ini barang lolos nggak atau barang reject pabrikan. Nah, kalau quality assurance kan lebih ke produk, yang produk itu rata-rata bentuknya software, walaupun ada juga yang bentuknya benda hardware gitu ya. Tapi ya kalau udah bicara QA itu paling sering QA software, QA engineer, QA tester, itu udah banyak tuh yang istilah-istilah kayak gitu dunia kerjaan. Nah, so itu udah memperdalam dunia situ hampir setahun lebih. Jadi doain aja teman-teman kalau misalnya terus-terusan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih model sama kan naik senior, terus jadi lead atau tech lead, ataupun juga ya udah tingkatan ini lah expert bilang QA kan, jadi berbagi sharing gitu ya, seperti dulu waktu itu pernah ada sekolah Ramadan yang desain, ataupun juga pernah ada sharing di Instagram live yang bahasnya tentang IT yang berdalam, keren banget gitu ya, saksikan terus ya menyangkut hal ini. Kalau kalian pengen belajar tentang QA itu harusnya sama AI. Nah ini lagi heboh juga nih di daily berikutnya ini, AI ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Bahwa jujur aja Shopee ini selama kerja sebelum cari loker itu susah ngedapetin loker, bagaimana cari kerjaannya, di mana tuh testingnya kebanyakan lagi-lagi sering banget nemuin technical test yang basisnya ngoding. Ya wajar lah, QA kan namanya QA software, QA engineer, cuman bukan itu. Pas lagi dites itu bukan bahas tentang ini bagaimana cara ngetesnya, tapi lebih sering bahas teknis gitu ya. Bicarain teknis itu paling pusing ya. Kenapa? Itu ngoding itu benar-benar dasar banget, cuman mikirin logika, ini outputnya gimana. Seperti contoh nih kecil nih, ini rumus kalau misalnya bikin baris deret, atau juga tampilin ini kelipatan angka prima, kelipatan genap gitu, yang kalau kalian sendiri disuruh milih bahasa pengumumannya pasti pusing, walaupun udah bisa hari hanya dikejutin pas
lagi tes gitu loh. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu karena udah ini ya, banyak kan offline ya, nggak kayak dulu online tuh lebih enak gitu. Nah, dengan apa yang namanya ini nih, kalian harus udah tahu karena pada bahas juga itu ChatGPT ya. Ini AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sangat ngebantu banget ketika bicarain tentang pemrograman tersebut. Gak hanya pemrograman, bahkan konten kreator, terus juga orang-orang kantor yang di bidang administrasi dan yang sejenisnya ya, kaitan tentang komputasi ini mantep banget loh, sumpah. Kalian harus coba gitu, soalnya hampir ketagihan aja. Walaupun sebenarnya AI ini bisa menjadi candu dan ini bahaya banget kalau kalian nggak mengendalikan diri. Penting ya, dengan adanya AI ini kalian juga harus banyak-banyak belajar dari sudut pandang lain, yaitu kalian juga searching lagi di browser ataupun juga tentang ahlinya gitu, langsung turun tangan. Bahayanya kalau AI doang kalian belajar itu kalian seperti dikotak-kotakin seakan-akan AI paling benar, padahal yang buat AI itu juga dari manusia. Nah, saran ya kalau kalian sering pakai chat GPT, kalian juga harus berguru pada ahlinya di bidang tersebut, misalnya kayak di bidang developer ya kan, juga harus belajar sama seniornya, dibantu dengan chat GPT nggak apa-apa gitu, atau kalian juga bantu search di Google mengenai yang developer kalian sekarang dalami begitu. Soki suka juga nih bahas tentang ini, seru banget karena belakangan ini AI emang ngeri-ngeri sedap nih, buat yang lamar kerja itu jadi mantep banget, buat saat lagi dunia kerja juga bagus banget. Apalagi nih ya kalau kalian juga bisa manfaatin chat GPT ini dengan hasil chatan yang benar gitu, nggak kayak chatin orang pacaran di Tinder ya atau itu ya si B itu. Tapi ya udahlah, kita langsung ke dari terakhir ya. Ini juga sekaligus penutup dari semua konten daily yang katanya kemarin terakhir. Nah, Soki udah ngomong lagi konten daily di tahun berikutnya karena Soki juga mau pensi. Salah ngomong. Jadi itu di konten daily yang terakhir ini mau bahas adalah tentang nih mengejutkan banget nih bahwa Soki berencana pensi seperti kalimat di awal video tadi. Tapi apakah benar? Ini akan jelasin lagi di klarifikasi live berikutnya ya. Sebenarnya Soki itu bukan muak bikin konten atau kesel itu atau emang bukan takdirnya ya. Cuman rasanya waktu itu seakan kepotong-potong, belum lagi kerjaan ini ada lembur dan sebagainya, dan harus aktivitas yang lebih lain gitu, biar nggak ngebosenin. Depan video udah hampir 5 tahun dari zaman kuliah, dan sebelum itu juga udah bikin konten artikel kayak gitu-gitu aja. Mungkin Sogi ini ya atau Shauki ini ya akan bikin solusi terbaik itu setelah ya merasa udah bosan kerja atau nyari rezeki lebih, ikut namanya mengadakan workshop ataupun pelatihan ya, dimana kalian harus bisa ikut online atau offline biar memperdalam skill kalian nanti pas lagi dunia kerja ataupun lagi dunia magang ataupun juga lagi mau bikin bisnis project kecil-kecilan yang itu mantap banget nih masa depannya. Doain teman-teman sehat selalu ya, dan panjang umur nih buat Choki dan Seki berikutnya. Sebelum pensi ingin banget bikin konten spesial kalian belum pernah lihat, pokoknya itu bombastis banget, kalian pasti terkejut. Entah itu cerita yang dialami Saoki ini sama bikin konten susah payahnya, entah itu short movie atau mungkin ada talk show yang benar-benar cerita keluh kesah. Bisa jadi itu kayak kumpulan video rewind awal sampai akhir, dan nggak bisa jelasin kapan selesainya pensi ini. Bukan pentas seni ya, maksudnya bener-bener pensiun nih, entah ini pas lagi di akhir 2023 atau 2024 dan Soki ingin berfokus yang lain ya, entah ini 2003 ataupun 2004 karena Soki ingin fokus yang lain. Jadi ya terima kasih, sampai jumpa di konten video YouTube terbaru yang akan keren banget kalian lihat di SCG kelima ya. Udah, jadi ya sampai jumpa dan assalamualaikum.